شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Berjumpa lagi kita pada konten bahasa Arab, yang mana konten berikut ini masih berkaitan dengan konten bilangan. Kalau pada konten sebelumnya kita membahas bilangan dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu muzakkar dan muannas, laki-laki atau perempuan. Maka pada konten berikut ini kita akan membahas tentang pada konten bilangan, tapi konten bilangan yang berkaitan dengan al-adad at-tartibi atau bilangan bertingkat. Al-adad at-tartibi atau bilangan bertingkat. Nah, untuk jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada konten berikut. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen bila ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan. Marilah kita lihat videonya berikut ini. Konten berikut ini masih berkaitan dengan kadi al-asma, al-ayyam, wasyuhur, yaitu khususnya berkaitan dengan tata bahasanya al-adad at-tartibi atau bilangan bertingkat. Nah, dalam bahasa Arab ini dibedakan antara penggunaan bilangan biasa dengan bilangan bertingkat. Penggunaan bilangan bertingkat juga dibedakan, baik itu laki-laki, muzakkar, maupun muannas atau perempuan. Untuk jelasnya akan dijelaskan berikut ini. Nah, apa itu adad at-tartibi, al-adad at-tartibi, bilangan bertingkat, atau kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan ordinal number atau bilangan bertingkat, adalah angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari suatu benda. Muzakkarnya dari 1 sampai 10. Al-awwalu atau al-wahid 1. Kemudian as-sani 2, as-salis 3, ar-rabi' 4, kemudian al-khamis 5. Adapun 6, as-sadis. Kemudian 7, as-sabi', as-samin untuk 8, kemudian 9, at-tasi', kemudian 10-nya al-ashir. Nah, ini untuk muzakkar. Untuk penggunaannya nanti kita lihat pada contohnya. Kemudian untuk muannasnya al-ulah atau al-wahidah 1. Kalau 2-nya as-saniyah. Kalau 3-nya as-salisah. Kalau keempat al-rabi'ah, kemudian kelima al-khamisah, keenam as-sadisah, ketujuh as-sabi'ah, kedelapan as-saminah, ke-9 at-tasi'ah, ke-10 al-ashirah. Kita ulangi, al-awwalu atau al-wahidu, as-sani, as-salis, al-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-samin, at-tasi', al-ashir. Untuk muannasnya al-ula al-wahidah, as-saniyah, as-salisa, al-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisa, as-sabi'ah, as-samina, at-tasi'ah, al-ashirah. Nah, untuk bilangan selanjutnya dari 11 sampai selanjutnya, kalau di sini disebutkan sampai 100, baik muzakkarnya contoh. Muzakkarnya al-hadiyah asyarah 11. Untuk yang ke-12 as-saniyah asyarah 20, al-ishrun sama dengan hitungan biasanya, kemudian al-wahid wal-ishrun 21, ke-22 as-sani wal-ishrun, ke-30 as-salasun, kemudian ke-33 as-salisu. Lihat di sini yang bilangan bertingkatnya di awal. As-salisu was-salasun, kemudian 40 al-arba'un, ke-44 ar-rabi' wal-arba'un, 50 al-khamsun, ke-55 al-khamis wal-khamsun, as-sittun, kemudian as-sadis was-sittun, as-sab'un, as-sabi' was-sab'un, ke-77 as-samanun, as-samanun, ke-80, ke-88 as-saminu was-samanun, kemudian at-tis'un, kemudian at-tasi' wa tis'un untuk 99. Sedangkan 100 al-mi'ah. Yang muannasnya seperti apa? Yang muannas sama. Contohnya ada tak marbutohnya. Tak bulat. Al-hadiyata asyarah kalau ke-11, ke-12 as-saniyata asyarata, al-ishrun, al-wahidatu wal-ishrun, as-saniyatu wal-ishrun, as-salasun,
as-salisatu was-salasun 33, al-arba'atu ar-rabi'atu wal-arba'un, al-khamsun al-khamisah wal khamsun, as-sittun, as-sadisah was-sittun, kemudian as-sab'un 70, 77, as-sabi'ah was-sab'un, ke-80, as-samanun, ke-88, as-saminah was-samanun, ke-90, at-tis'un, 99, at-tis'atu wat-tis'un, ke-100, al-mi'ah. Nah, sebagai catatan, untuk bilangan bertingkat dalam penggunaannya disesuaikan antara isimnya dengan angkanya. Bila isim muzakkarnya atau isimnya muzakkar, maka angkanya juga muzakkar. Begitu juga sebaliknya. Nah, di antara penggunaan bilangan bertingkat dalam bahasa Arab untuk menyebutkan tanggal dan jam contohnya. Nah, hal tersebut akan dicontohkan pada dalam konten ini secara rinci sebagai berikut. Untuk bilangan muzakkar kita contoh tanggal. At-tarikh al-awwal atau at-tarikh al-wahid. Tanggal 1. Tanggal 2, at-tarikh as-sani. Tanggal 3, at-tarikh as-salis. Tanggal 4, at-tarikh al-rabi. Tanggal 5, at-tarikh al-khamis. Tanggal 11, mengapa tanggal 11? Kalau tanggal 10-nya tanggal 10, at-tarikh al-ashir. 11, 12 sampai 31. Biasanya tanggal itu semua sampai 31. Kemudian at-tarikh al-hadiya asyara 11. Kemudian 12 at-tarikh as-saniya asyara. Tanggal 20 at-tarikh al-isrun. Kemudian tanggal 21 at-tarikh al-hadiya wal-ishrun. Tanggal 22 at-tarikh as-sani wal-ishrun. At-tarikh as-salasun 30. 31 at-tarikh al-hadiya wal-salasun. Yang jelas untuk tarikh kita menggunakan bilangan laki-laki. Untuk jelasnya hitungan-hitungan ini dapat dipelajari atau dilihat lagi pada lembar sebelumnya. Baiklah, untuk jelasnya dalam kalimat, kita contohkan dalam kalimat. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, bagaimana cara penggunaan tanggal? Penggunaan tanggal biasanya diiringi dengan bulan, tahun. Maka biasanya diawali dengan tempat atau hari. Contoh sebagai berikut. Senin, tanggal 12 Desember 1977. Atau Jakarta, 17 Agustus 1945. Dalam penulisannya tidak jauh beda dengan bahasa Indonesia seperti ini. Yaumil Isnain, kemudian 12-nya, kemudian min di Sambir, kemudian 1977-nya. Kemudian Jakarta tanggalnya 17 di sini, kemudian min Agustus, kemudian 1945. Nah, akan tetapi yang biasanya agak susah dalam pengucapan atau penyebutannya. Lihat contohnya seperti ini. Kalau yang ini, Yaumul Isnain at-tarikh as-sani ashar min Desambir sanah alfin wa tis'i mi'atin wa sab'a wa sab'in. Sekali lagi, Yaumul Isnain tarikh as-sani ashar min Desambir sanata alfin wa tis'i mi'atin wa sab'a wa sab'in. Artinya hari Senin tanggal 12 Desember tahun 1977. Nah, kemudian untuk yang ini, di Jakarta at-tarikh as-sabi' ashar. Di Jakarta tanggal 17 Agustus min Agustus sanata alfin wa tis'i mi'atin wa khamsa wa arba'in. Wa khamsa wa arba'in. Jadi kalau untuk bilang bertingkatnya di sini, as-sani ashar, kemudian as-sabi'ah ashar. Baiklah, kita lanjutkan untuk penggunaan yang muannasnya. Nah, untuk bilangan muannas kita menggunakan jam. Jam, as-sa'ah, as-sa'ah, jam itu as-sa'ah. As-sa'atul ula atau al-wahidah, as-sa'ah al-wahidah, jam 1. Jam 2, as-sa'ah as-saniyah. Jam 3, as-sa'ah as-salisah. Jam 4, as-sa'ah ar-rabi'ah. Jam 5, as-sa'ah al-khamisah. Jam 6, as-sa'ah as-sadisah. Jam 7, as-sa'ah as-sabi'ah. Jam 8, as-sa'ah as-saminah. Jam 9, as-sa'ah at-tasi'ah. Jam 10, as-sa'ah al-ashirah. Jam 11, as-sa'ah al-hadiyata asyrata. Kemudian jam 12, as-sa'ah as-saniyata asyrata. Contoh dalam penggunaannya seperti ini. Dalam penggunaan jam biasanya ada hal-hal yang perlu ditambahkan.
Ada yang kata tepat, lewat, kurang, malam, siang, sore, setengah, seperempat, atau menit. Nah, ini tambahannya biasanya. Tamam, tamaman artinya tepat, kemudian wa artinya lewat, kemudian illa artinya kurang, an-nisfu artinya setengah, ar-rubu'u artinya seperempat, daqiqah atau daqaik artinya menit, kemudian naharon siang, kemudian masaan sore, kemudian lailan malam. Bagaimana cara penggunaannya? Berikut ini contoh penggunaan jam. Jam 11 lewat 5. Dalam bahasa Arabnya as-sa'atu al-hadiyata asyrata. As-sa'ah al-hadiyata asyrata wa berarti dan, lewat artinya, dan khamsu daqaik. Khamsu daqaik. Mengapa khamsu daqaik bukan daqiqatan? Karena khamsu jumlah 1 sampai 10 masih berkaitan dengan jumlah sebelumnya. Khamsu daqaik. Kemudian jam 8 kurang 10. Contoh jam 8 kurang 10. As-sa'atu saminah illa. Jam 8 illa kurang asyru daqaik. Kurang 10. Kurang 10 menit. Jam 8 kurang 10 menit. Kemudian jam 7.30 ada penjelasannya pagi. As-sa'a as-sabi'a wan nis sobahan. Jam 7 wan nis lewat 30, sobahan. Jam 7.30 pagi, 30 itu nis setengah. Kemudian jam 10 lewat 15 malam. Jam 10.15 malam. Pakai wa juga. As-sa'atu al-ashirah jam 10 warrubu'. Warrubu' 15 nis seperempat. Warrubu' jam 10 seperempat, penjelasannya malam. Nah, demikianlah penjelasan tentang penggunaan jam, penggunaan tanggal dalam bilangan bertingkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan subscribe bagi yang bilang belum subscribe. Kemudian like, share, dan komen. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau dikomentari, silakan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun bila ada hal-hal yang kurang benar atau salah, dan mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.